the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teman-teman kelas 1, kaifa halukum? Alhamdulillah bihair. Kita bertemu lagi dengan Kak Rois di materi akidah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas bab kedua dari buku akidah, yaitu tentang haji dan haji saja. Tentang haji. Teman-teman bisa melihat di halaman 10 tentang haji. Sudah halaman 10? Ya. Jadi haji adalah pergi ke Baitullah atau ke Ka'bah. Sudah tahu Ka'bah? Ya, Ka'bah itu yang tempatnya di Mekah, berbentuk kotak yang diselimuti oleh kain hitam bernama kiswah. Nah, itulah Ka'bah. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya Ka'bah ini. Ya, ini adalah gambar Ka'bah yang berlokasi di Mekah. Teman-teman tahu Mekah itu di mana? Mekah itu ada di Arab Saudi atau di Timur Tengah lebih tepatnya. Ya. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang pernah melakukan umroh atau haji. Kalau ada yang sudah pernah, nanti bisa cerita ke Kak Rois. Bisa dikirim video atau rekaman suara. Untuk yang belum pernah haji atau umroh, itu kita dari Indonesia pergi ke Mekah. Kalau sekarang naik pesawat. Kalau zaman dahulu itu kita menggunakan kapal. Jadi perjalanannya bisa sampai 3 bulan, 2 bulan, jadi lama. Kalau naik pesawat itu sekarang kurang lebih 11 jam. Ya, sampai di sana. Jadi saat kita haji itu ada beberapa ibadah yang kita lakukan teman-teman. Yang pertama adalah tawaf. Ada ya di halaman 13. Ya. Tawaf itu apa Kak Rois? Tawaf itu adalah kita mengelilingi Ka'bah yang tadi bentuknya kotak tadi, sebanyak 7 kali. 7. Mulainya dari mana? Jadi di Ka'bah itu ada garis lurus dari namanya Hajar Aswad. Nah, sehingga kita mulai muter itu dari situ. Muter 1 sampai garis itu dihitung 1 kali sampai 7 kali. Hajar Aswad itu apa? Ya, bagus yang sudah memberi pertanyaan. Hajar Aswad itu adalah batu yang berwarna hitam yang diturunkan Allah dari surga. Ya, jadi itu batu yang diturunkan ke bumi kemudian dipindahkan ke Ka'bah. Siapa yang memindahkan? Yang memindahkan adalah Nabi Muhammad dan orang-orang pada zaman itu. Itu Hajar Aswad. Nah, teman-teman, jadi itu yang pertama tadi tawaf berputar sebanyak 7 kali. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Jadi ada garisnya ditarik panjang gitu. Yang kedua setelah tawaf itu ada namanya wukuf. Wukuf itu berdiam diri atau ya berdiam. Jadi kita menetap sementara di tempat yang namanya Arafah. Jadi berdiam di sana itu adalah ibadah. Yang ketiga ada namanya mabit. Nah, ini teman-teman kalau sudah masuk sekolah itu ada mabit setiap hari Jumat, tapi secara bergantian tiap kelasnya. Nanti teman-teman kalau sudah masuk sekolah lagi ada namanya mabit. Mabit itu apa Kak Rois? Mabit itu adalah bermalam atau menginap. Kalau saat haji, mabitnya itu di Mina. Nama tempat namanya Mina. Jadi di sana itu ada tenda-tenda, ada bangunan hotel-hotel untuk menginap selama 1 malam di Mina.
Mina itu apa? Mina itu seperti nama tempat, kayak nama kota. Seperti misalnya kita sekarang ada di Semarang. Nah, Mina itu nama tempat. Nah, setelah bermalam di Mina ada namanya lempar jumroh. Apa itu lempar jumroh? Adalah kita melempar batu kerikil kecil ke bangunan, ya, yang mana di sana itu adalah tempatnya syaiton. Jadi kita melempari setan dengan batu-batu kecil sebanyak, ya, betul sekali. Yang sudah tahu lempar jumroh itu berapa kali nanti bisa di WA-kan ke Kak Rois. Yang belum tahu boleh dicari tahu untuk tugasnya teman-teman, ya. Jadi itu lempar jumroh, kita melempar, jadi bangunannya itu seperti tower. Nah, kalau teman-teman mau lihat bangunannya seperti ini. Nah, lihat ya. Itu dia tempat untuk melempar jumroh. Jadi dilempari kerikil kecil-kecil saja, lempar. Nah, kemudian setelah lempar jumroh itu ada yang namanya sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu adalah kita berlari kecil. Lari kecil itu seperti jogging. Jadi berjalan tapi yang cepat. Atau lari kecil seperti jogging dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali, ada yang tahu? Ya, untuk tugas juga. Sa'i itu sebanyak berapa kali, nanti di WhatsApp-kan ke Kak Rois. Jadi tugasnya ada tadi lempar jumroh itu berapa kerikil yang dilempar. Yang kedua sa'i itu mondar-mandirnya berapa kali. Dan yang ketiga adalah mengerjakan di buku dari halaman 13 hingga halaman 18 sampai mewarnai. Itu teman-teman sedikit tentang haji. Kenapa sedikit Kak Rois? Karena nanti kalau teman-teman sudah mau haji, masih banyak sekali yang harus dilakukan. Seperti contohnya harus memotong rambut. Kok laki-laki itu bagusnya gundul. Apakah harus gundul? Tidak harus gundul, tetapi sunnahnya gundul, biar pahalanya lebih banyak, jadi gundul. Seperti itu. Terus nanti ada juga banyak yang lainnya, tempat-tempat, bukan cuman di Mekah, ada masjid yang tempat sholatnya Nabi, dan masih banyak yang lainnya. Kita berdoa semoga Kak Rois dan teman-teman semua bisa melaksanakan haji dan juga umroh, agar kita bisa tahu kondisi Ka'bah, kondisi di Mekah, dan kondisi di Arab Saudi. Bisa untuk pelajaran kita, bisa untuk pengalaman, dan menambah pahala kita. Itu untuk hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa di WhatsApp ke Kak Rois seperti biasa ya. Bisa lewat rekaman suara atau video untuk bab haji ini. Cukup sekian, kurang lebihnya Kak Rois minta maaf. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan ilmu dari ini. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya teman-teman. Sudah? Ya, ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.